Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saya Aufa mau rekaman video untuk responsi mata kuliah penginderaan jauh dan pemetaan laut modul 4. Langsung aja. Jadi yang perlu kita lakuin pertama itu layer, add layer, add vector layer. Habis itu kita masukin data Indonesia-nya. Terus kalau udah kita add aja. Kalau udah kita ke filter ke nama kabupaten. Sini ini dibikin Semarang karena kita mau ke kota Semarang aja. Oke, terus ini jangan lupa di zoom to layer. Kalau udah kita ke export, terus save feature as. Oh enggak, bentar. Pertama itu kita ke ini dulu, area selected. Kalau udah kita diklik kanan ke export, save selected features, save sebagai Semarang. Nah, udah di save aja. Oke, kalau udah Indo distriknya ini kita hapus, terus kita ke SCP, kita ke pre-processing, conversion, kita masukin data responsi ke folder. Nah, ini kan ada klipnya, kita bisa langsung pakai klipnya. Ini kenapa beda? Kita pakainya yang ini kan udah ada klipnya. Apakah bisa kita langsung pakai klipnya gitu loh? Nah, klip dipakai waktu apa sih? Lu udah namatin berapa kali dan gue tanya. Oke deh, nggak apa. Jadi kalau kita mau ngikutin tutorial yang dulu pernah dilakuin, itu tuh kita pakainya data LC ini. Cuman ini kan udah ada klipnya. Apakah klipnya boleh langsung kita pakai gitu loh? Udah, coba kita bikin klip sendiri aja. Berarti ini dihapus, sama ini dihapus. Jadi kita punya band 1 sampai 7. Nah, sesuai sama yang dulu pernah dilakuin. Kalau udah kita run, nanti kita bakal, nah ini dibuat restorasi.
bukan gitu. Kalau udah kita itu tetap di sini, tetap di HTTP-nya, kita itu terus ke bandset. Ini dihapus. Band ordernya dibikin bandset ini, band numbernya ini sesuai sama ini nih. Jadi wavelength unit itu pakai wavelength unit nih 1,6 disesuaikan. Terus ini paketnya MTL. Ini disesuaikan sama datanya. Karena data kita itu 2024 bulan 8 tanggal 17, dan disesuaikan aja 2024 bulan Agustus. Tuh, udah sama kan? Kalau udah kita terus ke band processing, enggak ke pre-processing, clip raster band. Nah, di sini kita bakal bikin klipnya. Pastikan ini satu. Terus output name-nya clip, karena kita mau bikin klip di sini. Habis itu clip virtual rasternya nggak usah, mau jadi ngapain. Habis itu ke use vector for clipping. Terus kita refresh, maka akan masuk kota Semarang. Sesuai sama yang udah kita buat di sini. Nah, jadi tinggal kita run aja. Udah benar semua. Bukan, kita bikin folder baru sebagai klip Semarang nih. Nah, kalau dengan begitu nanti kita di sini itu punya klip. Kita punya klipnya. Step selanjutnya itu kita mau reproject. Caranya gimana? Lupa aku. Caranya ya ke ini reproject raster band ini. Cuma sebentar. Seingatku ini tuh kita hapus dulu. Nah, ini itu kita hapus dulu. Akan hilang. Terus kita tambah layer, bukan layer sih. Apa sih ini? Ditambah new band set, terus dimasukin yang klip yang kita udah buat. Disesuaikan lagi semua, kayak ini MTL, terus ini 1,6, ini sesuai sama datanya kita. Dibikin Landsat. Udah, kalau udah kita ke reproject cluster band. Nah, di
Di project Raspberry ini kita masukin ini aja, use APSG code. Itu kodenya aku udah catat tadi. Kodenya itu 32749. Terus sampel pixel vector 1, terus output name-nya reproject. Udah, sisanya sama sih. Nggak ada yang perlu dirubah kecuali kita masukin use APSG code. Nah, APSG code ini dapat apa ya? Salah satu cara melihatnya itu bisa seakan-akan kita mau ekspor tuh. Nanti di bagian WGS84-nya kelihatan kalau yang 49S ya. Itu kodenya 32749 gitu. Bentar. Ya benar. Terus kalau udah di run aja. Nanti waktu di run kita bakal bikin folder lagi. Bikin new folder. Nah, yang ketiga itu kita bikin folder namanya reproject, karena nanti ini kita bakal menghasilkan reproject. Nah, kalau udah kita bakal punya, nah ini kita cuman butuh reprojectnya aja. Nah, apakah waktu awal-awal kan kita udah punya klip nih, boleh nggak kalau misal dari klip itu tuh langsung kita olah buat reproject gitu loh? Karena ujung-ujungnya klip ini kita tuh nggak pakai, sampai Semarang ini kita hapus, ya kan, nggak dipakai. Nah, kita sisain di projectnya aja. Habis dari project, kita itu mau klasifikasi step keempatnya. Caranya sama, buka dulu SGP-nya, terus ke band set. Nah, ini dihapus. Terus kita tambah biasa, kita tambah di project yang udah kita buat sendiri. Ini disesuaikan lagi sebagai MTL. Terus oli ininya udah benar. Untuk ini cuma disesuaikan aja ya, terus langsung silang aja. Kalau udah kita ke buka SCP dock panelnya, karena ini kebetulan aku udah dicentang, itu langsung ada di sini nih. Terus kita buka yang training data, karena kita mau bikin training data.
gitu. Nah, tadi di sini tuh aku gagal, kenapa ya? Nah, jadi kita itu bikin folder buat tempat nyimpen training datanya. Kita pilih menu ini, Get New Training Input. Terus kita bikin folder baru sebagai training data. Training data. Kalau udah kita masuk ke dalamnya, terus kita bikin yang namanya Roy di sini nih. Kalau udah kita save aja. Nah, harusnya di sini kita itu udah bisa bikin yang namanya yang polygon ini dengan bantuan RGB-nya 543 bisa. Itu. Cuman aku tadi udah coba Kak, kenapa nggak bisa ya? Kita waktu polygon tuh nggak bisa gitu. 432 natural color. Nah, di sini harusnya kita langsung bisa pakainya 543 aja. Biar badan airnya kelihatan. Nah, ini tuh harusnya kita langsung udah bisa mulai bikin poligonnya. MC name-nya kita pakai badan air. Apa deh? Ini kan terakhir bisa. Caranya pakai ini, Polygrade Arroy Polygon, ya kan? Nah, tapi entah kenapa punya aku tuh nggak bisa. Ini misal harusnya kita bisa mulai bikin nih di sini misal nih, 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 terus diklik kanan. Nah, terus kita kasih nama sebagai badan air. Badan air. Yang sinemnya juga sama. Badan air. Nah, kalau udah itu, ini tuh bisa langsung kita save harusnya. Nah, tapi kok dia
jadi hilang gitu, harusnya ada gitu. Ya harusnya di sini ada, cuman entah kenapa kok nggak ada gitu. Kalau misalnya mau bikin di sini juga deh. Cuman sama juga badan air. Nah, entah kenapa dia tuh nggak ada gitu loh. Di mana gitu? Nih ada, cuman ini pun ada. Oh ada ding, ada. Tadi nggak ada. Oke ini ada. Berarti kita bikin 5 buat badan air. Kita bikin lagi di sini. Ya masih cukup. Kita bikin lagi di sini. Hmm. Terus kita bikin lagi di, harus disebar ya. Kayak misal di sini. Nih di sini. Terus kita bikin lagi pakai polygon. Kita bikin lagi di, kita sebar lagi. Ini yang kecil. Karena yang kecilnya juga penting supaya nanti yang kecil-kecil ini juga bisa terdeteksi sebagai badan air. Tuh. Ini nggak apa-apa. Misal aku mau kecil aja. Ya jangan kecil-kecil banget deh. Segini. Misal ini. Di sini. Di sini. Di sini. Terus sini. Terus ulang. Emang sini. Sini. Ini. Ini. Nah, kalau kita mau gini, sudah sebagai badan air. Nah, udah nih, kita udah punya 5. Kalau udah punya 5, kita bikin yang lain. Terus kita pakai, kan kita bikin badan air, bikin vegetasi, sama iya, iya. Ya berarti caranya gini. Kan kita udah bikin badan air nih, terus kita mau bikin yang lain. Bikin badan air udah, misal kita mau bikin vegetasi dulu. Caranya MCID-nya ditambahin, artinya kita mau bikin
secara general objek baru gitu, si ID-nya biar dia urut 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Cuman uh, objeknya kita ganti gitu, karena kita kan sekarang mau fokus ke vegetasi. Berarti ini kita MCID-nya jadiin 2 yang kita simpan sebagai vegetasi dulu deh, vegetasi sebagai vegetasi. Terus yang ini juga vegetasi. Udah, kita bisa langsung bikin vegetasi. Nah, karena kita udah pakai penset 543, ini tuh sudah menunjukkan tutupan vegetasinya ditandai dengan yang warna merah. Jadi kita bisa langsung aja. Setelah aku mau pakai ini kecil, nggak apa-apa, karena yang kecil ini juga berguna buat ngajarin algoritmanya. Kita kan bukan algoritma apa sih, pokoknya ngelatih dia supaya dia tahu kalau yang kecil ini pun bagian dari yang kita mau gitu. Nah, kalau dari situ kita save aja. Kita bikin 5. Kita mau lagi di sini. Oke, lagi. Nah, dah. Kita save lagi. Kita bikin lagi di mana ya? Disebar sih. Misal kita mau bikin di sini. Mungkin di sini bisa agak besar. Biar nanti kita nggak kekurangan data gitu. Udah, terus kita bisa save aja. Terus kalau udah, nah kita lanjut bikin vegetasi bertiga ya. Kita bikin lagi di sini misal. Aduh, udah 28 lagi. Terus kalau udah, kurang 1 ya, kurang 1 cuy. 1 2 3 4, oke. Ini kan ada yang warnanya agak gelap nih. Kita bisa ajarin dia pakai di sini nih. Oke. Kalau udah, kita tambahin lagi MCID-nya jadi 3 karena kita mau bikin pemukiman. Dah. Nah, nanti dia akan dipisah nih, kan badan air, vegetasi, pemukiman. CID-nya biarin, MCID kita tambahin supaya dia sebagai pembatas gitu, objek lain. Badan air, vegetasi, sekarang kita mau pemukiman. Nah, caranya biar memudahkan kita dalam mana sih yang pemukiman gitu. Sebenarnya kan ini ada, cuman biar dia warnanya benar-benar kontras beda gitu, kita bisa mainin di pen-nya ini. Sebenarnya ini bisa langsung kita pakai aja, cuman coba yang lain. Misal kita pakai 654. Nah, di sini kelihatan yang pemukiman itu yang warna pink tuh.
Di sini ada pertanian juga sebenarnya yang warna hijau. Apa kebalik ya? Ini pemukiman kita bisa pakai langsung aja. Misal nih di sini kita mau bikin, hati-hati, save aja sebagai pemukiman. Terus kita bikin lagi di sini. Nggak usah besar-besar. Yang penting kita bisa ngajarin si kigisnya ini. Save lagi. Terus nih di sini kecil-kecil nggak apa-apa. Nah mungkin biar nggak kekurangan data kita bisa pakai agak besar di sekitar tengah sini. Tapi hati-hati. Nah kita sebenarnya masih bisa mainin band lagi. Oh gimana bukan kurang 3 kurang 2 ya? Dimana lagi ya? Di sini boleh deh. Cuman di sini ada hijau-hijaunya gitu. Kita nggak mau kita salah ngajarin gigisnya. Tapi nggak apa. Kita pakai kecil aja di sekitar sini. Bisa kita juga mau di ini deh. Dah, kita masing-masing udah punya 5 data. Nah, kalau udah, bentar ini waktunya masih berapa? Aduh, udah segitu ya. Apa deh? Kita ke SCP ke Pen Processing klasifikasi. Terus kita bikin yang namanya maksimum likelihood ya, benar. Aku lupa lagi di sini. Apa ya? Oh, kita mainin di sini nih. Random forest atau apa ya?
Tapi kita yang kita pakai itu maksimum likelihood. Nah, kita pakai ini aja. Terus use-nya save signature raster, calculate itu jangan usah diapa-apain. Kita pakainya maksimum likelihood, select input bandsetnya 1. Ini kan sebenarnya kita bisa banyak nih, pilih algoritmanya. Tapi kita pakainya maksimum likelihood. Nah, kalau udah, kita bisa run aja. Semoga nggak error. Di sini udah bener kan? Z-score-nya di checklist, linear scaling-nya nggak usah diapa-apain. Bismillahirrahmanirrahim, run. Coba. Nah, kita save nih. Save sebagai di dalam training data kan. Nah, ya di dalam training data kita save sebagai di sini kita bikin folder baru. Namanya 5 classification. Klasifikasi benar kan? Oke, udah. Terus di dalam klasifikasinya ini kita kasih nama hasil. Hasil coba. Karena belum tentu berhasil. Udah ya, save ya. Oh, salah. Udah sih. Oke, udah. Nah, udah berhasil. Ini kita udah berhasil klasifikasi. Kita bisa membedakan ini badan airnya, ini badan air, terus yang warna ini juga badan air, cuman hasilnya nggak maksimal karena mungkin pengaruh dari training data yang kita buat. Ini misal yang badan air, terus yang vegetasi, pemukiman. Tapi ini kurang lebih bekerja, maksudnya gimana ya? Berhasil kita melakukan klasifikasi, cuman nggak maksimal bisa membedakan semuanya. Badan air ini belum teridentifikasi semuanya. Tuh, aduh, buat terus ini kita tinggal merubah warnanya aja. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke bagian layer, hasil coba ini kita buka di bagian properties ya. Ya, kita buka propertiesnya, kita nih di bagian simbology, badan air tuh kita ganti warnanya jadi biru. Terus vegetasi jadi warna hijau, maksimalin aja warnanya. Terus buat pemukiman, kita pakai warna pemukiman tuh mungkin warna merah aja ya, warna merah gelap, merah marun gitu.
Oke, boleh. Terus kita oke. Nah, ini baru kelihatan hasilnya. Jadi mungkin gitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. 40 menit lebih sedikit apa ya Kak, tanpa pause kan. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.